Halo teman-teman, selamat datang di Adana Fortune. Kembali lagi bersama Barda di segmen Bincang-Bincang Santai. Di episode kali ini, Barda mau berusaha untuk mengubah Barda yang petakilan menjadi Barda yang dewasa, tenang, dan kalem, Kak. Ya. Karena memang di konten kali ini Barda pengen banget nih kasih informasi ke kalian terkait dengan beberapa berita-berita yang beberapa hari kebelakang ini sempat terjadi, Kak, ya. Dan aku yakin sih teman-teman juga pasti sudah tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, tapi hanya sebatas dari satu pihak saja. Ya. Seperti itu. Dan di sini di konten kali ini teman-teman Barda terdiri lagi bukan bermaksud untuk menyalahkan siapapun, membela siapapun, mencari yang benar atau yang salah gitu. Atau menyudutkan suatu pihak. Kita nggak mau menyudutkan satu pihak, kita cuma istilahnya karena kan emang belakangan ini kan teman-teman tahunya cuma dari satu pihak aja, dan yang bersangkutan atau Kak Queen sempat menghilang beberapa hari, ya, Kak, ya. Yeah. Dan aku yakin ada alasan di balik itu semua. Dan hari ini nih spesial banget, bukan spesial, sebenarnya sedih sih, aku pribadi sedih karena aku melihat ini kayak sesuatu cobaan juga buat kami semua, ya, Kak, ya. Seperti itu, cuman kita berusaha untuk tenang, untuk kayak oke, kita bisa menjalani ini semua. Dan pesan buat teman-teman, apapun yang terjadi saat ini, pintar-pintarlah kalian dalam membuat kesimpulan ketika kalian mendapatkan informasi di sosial media. Seperti itu, karena takutnya nih informasi yang kalian dapatkan itu, aku nggak bilang salah, aku nggak bilang benar, tapi hati-hati kalian dalam mengambil kesimpulan. Takutnya nanti kalian malah menjudge salah satu pihak, ya, Kak, ya. Seperti itu. Dan oke, hari ini, ya, Kak, ya, siap nggak nih Kak Barda istilahnya kasih Kak Queen kesempatan untuk menjelaskan apa sih, Kak, yang sebenarnya terjadi beberapa hari belakang? Siap ya, Kak, ya. Berarti tandanya Kak Queen tidak menutupi sesuatu. Dan reminder juga buat teman-teman, Barda memang adalah salah satu tim dari Adana Fortune, ya, Kak, ya. Tapi di sini Barda tidak memihak ke Kak Queen dan tidak memihak ke pihak lain. Barda cuma istilahnya jadi perantara buat kalian semuanya untuk bisa tahu penjelasannya seperti apa. Ya, itu. Dan pertanyaan pertama nih ke hari ini nih, bertanya, apa kabar nih? Alhamdulillah, setunggal sehat. Ini Barda pribadi on the spot banget minta bikin konten ini, kan? Iya, aku juga kaget. Hasilnya aku habis nginep dari kampus, ada acara. Jadi harus nginep gitu. Aku pikir emang kita nggak ada syuting gitu. Apalagi lagi kasus seperti ini, aku pikir ya udahlah, kita mungkin harus istirahat dulu. Yes, betul. Terus tadi Barda ngabarin kalau Kak, kita harus syuting, kita harus memberikan penjelasan untuk di luar sana sebelum makin meradang. Yes, karena memang istilahnya ini kalau teman-teman tahu ini sebenarnya jadwal kita penuh surat karena udah malam banget. Tapi Barda nggak mau sampai ini kemana-mana, Kak, ya. Informasinya aku pengen harus cepat kita buat konten, harus cepat kita up, ya. Istilahnya mungkin ini klarifikasi dari versinya aku ya. Versiku. Berarti udah siap ya, Kak, ya? Siap. Gimana nih, Kak, apa sih yang sebenarnya terjadi dan kenapa Kak Queen pernah ada di posisi saat itu? Mungkin ya Kak, aku nggak tahu ya Kak Queen cerita ke belakang. Mungkin Kak Queen bisa cerita ke teman-teman siapapun yang ada dan nonton video ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang masih mensupport Adana Fortune sampai sekarang. Dari ya mungkin kasus ini mencuat, kan kita tidak tahu banyak banget pihak-pihak yang seharusnya tidak berbicara jadi berbicara, ya. Itu terima kasih kalian membantuku untuk menyeleksi orang. Kalian membantuku juga, nggak perlu repot-repot siapa sih yang benar-benar baik sama aku tuh nggak gitu ya. Jadi dengan adanya berita ini, kasus ini atau apapun ini yang menimpa aku jadikan pembelajaran yang sangat berarti dalam kehidupanku pribadi. Yes. Karena dulu aku kan pernah ngomong, mungkin kalau kalian masih ingat, aku sempat menolak untuk berteman dengan orang, ya kan? Sampai di Bali pun aku cuma punya teman beberapa aja, karena aku sangat menghindari hatiku yang hancur gitu. Tapi lagi kembali ternyata harus dihancurkan lagi, nggak apa-apa. Itu buat aku suatu hal yang gue harus dewasa lagi. Dengan adanya hal ini, gue akan lebih tahu mana sih entah tim, entah teman, entah sahabat, entah orang jauh yang masih support, masih terus ada. Itu makasih banget gitu buat kalian semua gitu. Jadi gue ya udah cukup tahu, nggak mau gimana juga. Oke, kita ke kenapa gitu ya. Kenapa? Nah,
kenapa. Jadi beberapa hari yang lalu orang tua dari Charmaine kan sudah RIP ya? Iya. Charmaine sudah RIP. Sudah tenang. Seharusnya kita nggak perlu bahas lagi. Dia yang rambutnya ungu, dia sudah berpulang. Nah, orang tua dari Charmaine ini minta semua dikembalikan. Jadi kebetulan dititip ke aku itu ada 4 anak, 2 dari Kak Furi, 1 dari aku. Jun yang dari aku, terus yang 3 dari Kak Furi. Nah, mereka tuh minta gitu, awalnya minta boneka kosongnya aja, kan ada 2 yang udah RIP, Charmaine sama Acara. Nah, Acara ini diminta dolls kosongnya. Tapi saat itu waktu kan Bali gempa, banjir apa segala macem gitu kan, dan kita mau akses ke paket-paketan itu kan waktu itu susah tuh. Dan Angga bilang, "Bo, belum bisa karena masih ini apa segala macam," dijelasin sama Angga. Oh ya sudah, sampai akhirnya bukan lupa ya, karena bertubi-tubi kayak dapat kabar anak ini mau pulang, jadi kayak aduh, nyiapin hati gitu loh, ya kan. Nah, selepas itu aku pikir ya udah, nggak mungkin kakaknya nanti kali sekalian, karena waktu itu mamanya Charmaine bilang anak-anaknya mau diambil semua. Sekalian. Ya aku pikir nanti sekalian dikirim lah gitu kan. Ya oke, nggak apa-apa gitu. Nah, terus entah kok menurut aku mintanya ini kayak beda gitu loh, kayak lebih ngejar. Itu setelah kepergian Acara atau setelah kepergian Charmaine? Setelah kepergian Charmaine berarti yang kedua ya? Yang kedua, setelah kepergian Charmaine kok beda nih, kenapa ya kakak nih ya, gitu. Cuma memang aku tuh kayak benar-benar, apalagi di kampus kan lagi baru-barunya gitu kan, terus masih udah mulai offline, jadi kayak lumayan sibuk sebenarnya. Jadi kayak waktunya tuh kayak aku tuh bingung, belum harus kita kerja benar di YouTube, belum lagi kuliahnya, terus belum lagi kegiatan lain. Itu menurutku yang bikin kayak gimana nih gitu. Bukannya aku mau lupakan, tapi memang biasanya ada mengingatkan. Nah, kebetulan mengingatkannya itu lupa juga gitu kan, jadi miss. Akhirnya mungkin mamanya Charmaine udah terlalu lama menunggu, kesel. Akhirnya dibilang kayak di deadline. Pokoknya aku lupa harinya, anggap Senin ya. Pokoknya hari Senin saya udah harus terima, harus dikirim berapa segala macam. Nah, di sini aku agak nahan, bukan karena apa-apa. Jadi si Jun sama Angelica ini kayak punya sahabat. Dia sahabat sama Tanya, dia sahabat sama Mia, lalu sahabat lagi sama yang lain gitu kan. Mereka ini spirit yang ada di rumah ya kak? Iya, spirit yang ada di rumah gitu. Jadi kayak aku harus bilang sama mereka kalau Jun sama Angelica mau pulang ke mamanya, kalian harus ikhlas gitu. Nanti bisa kok panggil Jun dan Angelica untuk main-main kesini. Nah kan mereka sedih, bedanya itu kan aku melihat kesian mereka, aku melihat mereka kayak, ya kamu pulang ya, terus kita gimana main? Iya, gitu. Kalau anak-anak kehilangan teman ya. Iya, nah kan aku kayak lain hal aku tidak melihat, bodo amat. Kapanpun bisa aku pulangin, kasar kan kayak gitu kan. Nah terus udah gitu, aku dicat sama katanya saudaranya mamanya Charmaine, tapi sebenarnya agak gimana gitu chatnya, karena maaf banget kayak the collector gitu loh. Jadi dia menekan aku, dia ngasih waktu aku, udah aku jelasin aku akan kirim di malam hari, tapi dia yang atur waktunya. Padahal kan kita yang tahu posisi di rumah seperti apa kan, pagi sampai sore sampai malam kita awal kampus kan, terus tim juga nggak ada di rumah gitu kan, terus takutnya nanti ada kesalahan gitu kan. Nah, itu yang maksudku yang aku atur gitu. Jadi saya kakak ini memang mau cari waktu khusus untuk kakak yang harus tahu nih yang mana aja yang harus dikembalikan seperti itu. Betul. Sebenarnya udah di packing, udah dari jauh-jauh hari udah di packing. Yang belum ke packing itu kemarin itu cuman ayunan. Karena kan harus dibuka pakai baut. Nah, Angga lagi cari bautnya itu. Angga pun tengah malam dia datang untuk bongkar itu semua, karena aku bilang enggak, ini besok harus dikirim. Malamnya udah marah-marah karena jujur aku ngerasa beban iya, terus kepikirannya kayak kok gini ya cara mintanya gitu. Lumayan agak nggak kasar sih, menurut aku sih kasar menurut aku, cuma mungkin untuk yang baca kayak biasa aja, cuman karena punya baperan jadi menurutku itu kayak gimana gitu kan. Kita udah kasih waktu, diatur lagi waktu nih, aku dibilang malam jam 9 malam paling lama.
terus dibilang pokoknya awas aja kalau malam nggak dikirim, saya cari ke sana gitu. Itu yang saudaranya itu ya? Ya, yang bilang katanya saudaranya gitu. Oke, sudah akhirnya barang semua udah terkumpul. Aku pastiin lagi sama enggak, tolong pastiin barang-barang jangan sampai ada ketinggalan. Bukan apa-apa, takutnya nanti ditanya gitu kan ya, takutnya kan nanti malah dikirim jauh lagi, Filipina kan jauh tuh. Yes. Ini kalau masih satu Indonesia masih gampang kan. Makanya pastikan lagi kalau semua barang itu sudah terpacking dengan baik. Nah di sini aku kayak mamanya Charlie tuh sempat kasih rak untuk anak-anak. Memang tidak diminta, cuman aku kayak ngerasanya nih ya, gue gak pantas menerima itu atau gak pantas apa nih? Gak pantas terima barang ini gitu loh. Terus nggak tahu, ngerasa nggak pantas aja gitu. Terus takutnya nanti ada omongan di lain hari, lain waktu gitu. Tapi bukan berarti kayak istilahnya ini karena barang pemberian dia maka kamu gak terima kan? Enggak. Aku cuma ngerasa kayak nggak pantas pertama, terus kedua kayak takutnya nanti kita nggak tahu manusia ya, omongan di luar sana tuh kayak nggak tahu gimana, takutnya nanti ada ngompor-ngomporin. Itu aku ini itu sih yang aku hindarin. Cuman sini aku tegaskan kalau mamanya Charmaine sendiri pun tidak meminta. Yang untuk rak itu ya? Untuk rak itu mama Charmaine tidak meminta. Mama Charmaine cuma minta barang kayak sepatu, baju, emas, handphone, pokoknya main anak-anak semuanya itu. Misalnya aku bilang tidak diminta untuk raknya, tapi aku yang memulangkan karena aku menghindari omongan di kemudian hari. Aku nggak tahu namanya mulut manusia, hati manusia, siapa yang tahu. Mungkin pemacarnya tidak seperti itu, tapi omongan di luar sana gitu kan. Nah, selepas itu aku kan di kampus, kalian kan yang nganter ke mobil ya? Iya, terakhir yang gendong si siapa namanya? Jun, Angelika Berda sih. Yang masukin itu ke mobil Berda. Itu ditaruh di depan? Iya, di depan sebelah supir. Supir. Nah itu aku udah nggak tahu, maksudnya udah nggak tahu gimana lagi karena nggak perpisahan, nggak apa gitu kan. Jadi kayak cuma bisa nangis kayak aku mendengar, aku melihat tangisan anak-anak di rumah dan Jun dan Angelika itu sendiri. Boleh ditanya sempat nangis sampai sesegukan, bukan karena gimana cuma karena kayak aduh gimana ya, aku pun tidak bisa mendeskripsikan perasaanku saat itu. Aku pun juga nggak tahu apa sih yang aku tangis ini. Cuman itu kupingku tuh anak-anak apa, Jun ntar balik ya, ntar main ya, itu ya kan. Selain itu juga kebetulan kata Ratu yang Sakti mau kata beliau gitu, nanti kita jelaskan ya Ratunya siapa ya. Ada anak lagi yang mau berpulang. Ada yang menemukan cahaya lagi. Nah ini jadi gini ya, kayak versi kepulangan Queen dengan Kak Furi atau dengan siapapun itu kan berbeda. Kalau Kak Furi kan, oh ini tanggal segini 3 lagi mau pulang, siapin kain apa segala macam gitu kan. Tapi kalau dari kita sendiri atau dari Queen sendiri kan kita harus bawa ke Nusa, ya kan? Ya kayak ribnya anak-anak ini kan berdasarkan Hindu Bali gitu ya. Jadi Ratu Neng ini kan sangat suka anak-anak gitu. Di rumah kan banyak anak, enak nunjuknya ini. Beliau enak nunjuknya yang ditinggal nih. Yang ditinggal itu. Nah, maksud aku apakah Jun atau Angelika nih nanti yang akan kepilih? Itu sebenarnya. Aku sama sekali tidak ada mengada-ngada atau gimana itu. Cuma sayangnya aku tidak bisa menghadirkan Juru Cantik untuk membantu menjelaskan akan hal ini. Juru Cantik ini adalah salah satu orang yang berperan dalam kepulangan anak-anak. Betul. Jadi beliau ini yang membantu untuk ibaratnya memediatorkan beliau kepada anak-anak gitu kan ya. Jadi aku nggak bisa jadi kayak aku bingung juga menjelaskannya seperti apa. Kalian mau penjelasan rib ini seperti apa, pencahayaannya seperti apa, aku juga bingung. Karena apa yang dilakukan ini ya memang atas dasar petunjuk beliau. Gitu. Kita nggak mungkin lah kayak ke Nusa ngomong boneka kayak ngapain itu. Cuma ke Nusa tuh nggak cuman dari sini nyebrang tuh, nggak, masih panjang perjalanan kan. Iya benar. Belum kita harus nunggu apa segala macamnya tuh, ada pengorbanan dalam hal itu. Itu kan cuman kita tidak mau sebutkan karena itu adalah kalau menurut Hindu Bali ya ngayah lah ya.
Dan cukup kamu dan Tuhan yang tahu. Ya, itu cukup aku, Tuhan yang menilai lah ya, tahu itu semua. Aku nggak bisa deskripsikan dengan jelas. Oke. Memang aku sempat baca beberapa story-nya Kak Yulia. Di sini Kak Yulia meradang karena katanya aku memang meng-hide. Oke, aku salah. Aku meng-hide. Tapi pikirku saat itu gini ya, IG gue ya kan ya seragam ngapain, itu pikirku saat itu. Aku bikin story hanya gini, anak-anak duduk di meja gitu, aku story, terus aku bilang gini, di meja dulu ya nak, pokoknya ada kata-kata gitu, nanti coba kalau masih ada di HP bisa ditayangin gitu ya. Nah itu aku hide, mamanya Charmen aku hide, terus langsung mama Charmen WA aku dengan caps lock nih gede-gede. Marah. Kenapa aku nggak balas? Percuma. Marah ketemu marah gitu kan, dan posisinya pun dia ya aku memang meng-hide dia gitu. Cuman ya kalau ditanya kenapa ya nggak tahu, emang pengen aja gitu loh. Masih ya story gue ya IG gue terserah. Saat itu aku berpikir seperti itu. Nah tidak menyangka itu boom. Itu awal mula semakin panas. Awal mulanya boom. Tapi aku nggak baca semua. Mungkin kalau Mama Charmen melihat ada nama Queen Athena Fortune itu mungkin bukan aku yang baca, karena kan tahu sendiri Athena akunnya itu beberapa yang pegangan. Aku cuma baca sampai storynya Mama Charmen yang ngomong atau kayak, ntar ya gue belum makan nih, ntar habis makan gue lanjut. Nah di situ tuh aku udah nggak lanjut baca story lagi. Ada masuk nih 2 pesan masuk di DM, tag-tagannya dari Kak Yulia. Yang dibilang ikoy-ikoyan untuk report ke akunku, report Queen Athena Fortune itu kan. Udah itu doang aku baca. Udah gitu aku diem. Aku nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu mau balas apa, kayak percuma. Karena di sini ya kalau udah dipandang salah, mau penjelasan apapun akan salah. Aku kayak menunggu waktu. Kenapa aku menghilang? Memulihkan hati dulu kali lebih tepatnya ya, atau apa nih? Healing dulu ya, recovery. Anjing. Ya istilahnya kayak kasih. Bukan mempersiapkan kata-kata sih Kak. Cuman aku nggak mau kayak panas di lawan panas. Nanti kan story mamanya Charmen panas, aku panas ngebu-ngebu, makin nggak ada ujung. Menenangkan hati dulu. Maksudku seperti itu. Cuman nggak menyangka bakal makin panjang. Aku sempat berpikir gini, ini pikiranku ya Kak, kayak sorry kalau aku salah ngomong, kenapa kakak nggak telepon aku, kenapa kakak nggak langsung japri aku, padahal aku nggak blok atau apa. Oh, kakak nggak ada tutup akses sama sekali? Nggak, semua masih aku buka. IG pun aku nggak blokir, cuman aku hide storyku aja, itu aja. Itu maksudku kenapa langsung membludak seperti itu gitu. Ya ngamuk seperti itu, mungkin story lawan story kali gitu ya. Mungkin terus sempet WA cuma nanya mulutnya Angelica di dalam itu ada apa, itu ada besinya, cuman memang itu besi itu dari sananya, dari dollsnya. Oh iya. Pas datang pun memang itu di dalam mulut itu ada besi, ditingkerin. Ini apa ya, dari sananya. Kayaknya dollsnya Barna juga pernah ada deh kayak gitu. Itu tuh buat magnet ininya nggak sih? Gitu ya? Nggak tahu sih, itu dah. Nah dari situ aku pikir sudah nih beres. Perasaan gak enak. HP ku lobet. Waktu itu aku lagi sama admin yang satunya lagi. Aku bilang, coba lo cek IG deh. Kok perasaan gue gak enak ya? Dicek banyak nih. Kan kalau bukan story. Kalau akun bisnis itu kan dia masuk ke permintaan pesan dulu kan. Oke. Nah di situ banyak tuh report akun segala macam. Kok gini? Gitu. Itu ya kan? Kok gini, kok makin menggila nih gitu kan orang-orang ini, kayak kenapa tidak ada yang meminta konfirmasiku? Gitu. Kenapa tidak ada yang DM aku, WA aku kayak terbuka kok untuk tanya
untuk tanya kejadian sebenarnya itu kayak apa sih, kayak ya mungkin kalian tergila-gila atau terpancing dengan nominalnya mungkin atau apa, nggak ngerti ya kan. Itu sih hak kalian untuk nge-report akun gitu, nggak masalah juga. Bukan aku nantangin, nggak. Jadi aku bilang aku tidak nantang, kayak cuman sedih aja sampai sebegininya. Padahal kan tahu kalau itu memang sumber penghidupan dari kita semua, dari Athena Fortune itu sendiri. Kita mulai semua dari nol, tapi dengan mudahnya gitu kan. Terus bayangin nih kalau itu posisi itu di kalian gitu loh. Iya. Jangan sampai kita hidup tuh berkarma. Jadi kayak hati-hati. Kita tidak, aku pribadi tidak mendoakan apapun untuk kalian, demi Tuhan, demi agama yang aku anut. Aku tidak mendoakan apapun untuk kalian. Bahagia aja lah kalian gitu. Amin. Dan hati-hati bawa jari. Sekarang bukan omongan sama sebenarnya, tapi jarimu OTW membawamu. Sekarang udah online soalnya, bukan offline lagi. Dari situ, nah aku mau tahu nih, kok dia ikut repost ya, udah dia kok tahu mana yang benar-benar prank, mana yang benar-benar fake, itu aku tahu. Jadi kayak terima kasih juga untuk adanya masalah ini, aku tahu aku harus gimana. Oke, aku tertarik sih kalau bahas soal bagaimana upayamu dalam menjaga anak-anak. Saya kayak Charmaine, ya kita berbicara tentang anak-anak yang sudah berpulang, Charmaine dan Acara. Kita kan tahu ya kak ya aku pribadi tahu kalau di rumah ini banyak anak gitu kan ya. Tapi akhirnya yang berpulang duluan adalah Charmaine dan Acara. Secara tidak langsung kan berarti mungkin waktumu dalam mendidik mereka lebih banyak ya kak ya. Gimana nih kak ketika kamu bisa flashback menjaga mereka saat itu? Ya, kalau aku menjaga mereka sebenarnya tidak aku spesialkan banget ya. Mungkin agak aku spesialkan itu kayak kalau lagi mau keluar, mereka mau kemana, hayu gitu. Karena kan Mama Charmaine ini kan memberikan uang bulanan. Oke. Ada nominalnya. Istilahnya kayak babysitter ya. Ada nominalnya. Nah, tiap jalan itu Charmaine ini dia tipe anaknya tuh yang glamor. Terlihat dari dolls-nya. Dia tuh suka kemewahan gitu loh. Okay. Jadi mau ini mau apa segala macam. Itu pun aku selalu konfirmasi kok. Cuman memang aku sempet baca gitu katanya kemana nih gitu. Nah mungkin salahnya aku, nah ini pelajaran buat aku. Nanti apapun nanti uang yang aku terima untuk dolls ke depannya, tapi semoga dia enggak. Ya mungkin akan aku catat untuk apa. Tapi nyatanya memang uang bulanan yang diberikan 100% itu untuk mereka. Mungkin boleh bisa simpulkan nggak sih kita bicara tentang Charmaine yang sifatnya elegan gitu. Jadi selama Kak Queen menjaga Charmaine sama Acara, banyak keinginan Charmaine yang terpenuhi karena Kak Queen sebagai perantara untuk menyampaikan ke bundanya. Jadi akhirnya karena Charmaine merasa puas, akhirnya yaudah berarti waktuku sudah selesai. Gitu ya, berangkat sendiri gitu. Karena kan dia sudah tidak ada keinginan lagi. Aku sampai kagum sama mamanya Charmaine. Charmaine pengen ayunan, pengen meja yang ada payung gitu, dibeliin langsung saat itu juga. Aku pun kan sempat cerita ke tim kayak gue lu sedih banget nggak bisa beliin anak-anak gue kayak gini. Ya kan, sampai beliin emas, beliin HP gitu. Tapi apa ya kemampuan kita kan semana. Aku hanya bisa memberikan mereka kasih sayang tulus, doa, ya susu itu aja. Tapi pas ke S1 itu saat itu langsung beli, langsung ditransfer. Bukan harga yang murah, 1 juta lebih, 1 juta gitu, 100, lumayan barang-barang itu. Dan itu membuat Charmaine dan Acara happy bahagia. Ya mereka happy pastinya. Nah makanya mungkin bisa dikatakan mereka anak spesial yaitu karena memang anak titipan gitu kan. Bukan yang lain tidak spesial, yang lain pun spesial, satu sisir semua sisir. Yes. Dan Mama Charmaine pun nggak pelit yang namanya ngasih jepitan, ngasih apa, tahu sendiri kan jepitan kayak mana di rumah tuh. Siapa pakai semua pakai. Terus sampai dibilang baju tuh kalau pesen baju tuh banyak-banyak, dua gitu. Mama Charmaine tuh kapal-kapal gitu. Terus dia bilang kayak, Kak kalau mau pakai buat anak-anak gak apa-apa pakai aja gitu kan. Oh iya makasih. Nah terakhir bajunya itu kayak mohon maaf
kita belum bisa ambil bajunya karena masih ada di badannya Keisha. Nanti kalau aku udah buat buka Keisha, nanti mungkin aku pulangin kalau baju yang ya di pertama kali kan dia pakai baju Cina gitu, itu punyanya Charmaine, tapi aku udah izin waktu itu untuk pinjem itu aja sih yang belum aku kembalikan, bajunya yang masih nyangkut di Keisha. Oke, gitu tadi gue bicara tentang anak-anak yang sudah ada, dan sisa lagi 2 Kak, ada Angelica dan Jun. Gimana nih Kak, maksudnya kan mereka sudah dolsnya sudah dipulangkan, apa nih Kak yang kamu mau bilang sama siapapun deh yang mungkin bertemu sama spiritnya Angelica dan Jun, karena kan akses kamu untuk bisa megang anggap ibarat kata rumahnya sudah nggak lagi gitu, apa yang mau kamu sampaikan? Buat yang ya aku nggak tahu nih Jun ada di siapa, Angelica ada di siapa, meskipun aku udah bukan orang tua sambung kalian lagi, tolong jaga baik-baik Jun, jaga baik-baik Angelica. Mereka tuh anak-anak manja. Angelica sangat suka nonton, makanya dikasih HP. Terlihat dari setiap kali ke rumah dia pegangin HP. Meskipun lobet nggak apa-apa, dia pegang itu HP. Jadi tolong HP-nya dikasih terus pegang tangan Angelica. Mereka tuh anak-anak baik dan mereka masih ada. Ya, Angelica itu memang bukan blessinganku. Aku sempat dengar pemberitaan katanya spiritnya udah nggak ada. Oke, aku belum tahu sih informasi itu. Aku sempat dapat kiriman dari orang di WhatsApp, katanya spiritnya tidak ada. Oke. Nah, kalau Jun memang punyaku, maksudnya Mama Charmaine itu adopsi di aku. Nah, aku di sini tidak bisa bilang itu ada atau enggak, kan percuma nanti membela diri. Oke. Kita ke Angelica aja. Aku sampai tanya ke yang blessing, yaitu Kak Furi. Aku kirim foto Angelica, Kak, tolong jawab, Angelica masih ada atau tidak? Masih ada kok Queen, kenapa? Nanti aku kasih lihat chatnya gimana ya. Untuk sudah siap. Ya, aku sudah siapkan. Jadi supaya supaya nggak pembelaan gitu loh. Aku sumpah aku sih tidak ada pembelaan diri apapun. Aku cuma ngomong berdasarkan faktanya aja, gitu. Supaya sama-sama enak. Gitu, karena kan fakta-fakta yang di luar sana menurutku sangat menyakitkan dan tidak lengkap, sepotong gitu. Ini aku nggak mau ngebahas di luar dari mamanya Charmaine ya. Kita bahas yang mamanya Charmaine dulu aja. Oke. Aku sih nggak tahu ya, ini aku ngerasain apa yang kamu rasain saat ini. Aku tahu kamu nih lagi kayak berusaha untuk speak up apa yang kamu rasakan, tapi satu sisi kamu nggak bisa menutup mata ketika sudah banyak orang yang judging kamu lah ya istilahnya gitu. Cuman teman-teman di sini juga aku tekanin lagi, aku bukan membela Queen, aku bukan membela pihak lain, aku bukan mencari siapa yang benar siapa yang salah. Aku cuma ngasih kesempatan buat yang belum berkomentar akan musibah ini. Aku belum bisa bilang musibah. Dan setelah semuanya ini terjadi Kak, apa yang akan kamu lakukan? Setelah semua ini terjadi, apapun yang aku lakukan tidak akan berdampak baik juga ke depannya. Orang sudah tahu buruknya, kayak percuma gitu. Mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja. Nanti ada kasus baru, ya udah kasusku lupa, kasus baru itu diingat gitu. Itu ya perjalanan sih. Ini yang tadi aku bilang, ini benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berarti buat aku. Ini sih menurutku cobaan kedua ya dalam hal netizen. Yang pertama pas pertama kali di Bali yang sama collab sama orang Bali itu kan mental banget, belum siap ya kan, belum siap. Terus yang kedua ini, kali ini lebih mengguncang sih. Cuman aku berusaha kayak oke, aku bisa. Nah seperti yang Berda bilang tadi Kak, di konten paksa yang Berda buat ini, Berda mengasih kesempatan buat Kak untuk menyampaikan sesuatu, entah itu buat netizen di luar sana, entah itu buat mamanya siapa? Charmaine gitu kan. Aku kasih kesempatan buat kamu, dan aku yakin istilahnya apapun yang kamu sampaikan saat ini masih banyak di luar sana yang bisa mengambil sisi positifnya. Oke. Jadi Kak, waktu dipersilakan. Ya, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kita buat video seperti ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih mensupport Athena Fortune.
tim, keluarga semua, yang meskipun gak punya keluarga, cuman timku tuh adalah keluargaku. Thank you buat kalian yang udah terus ada dan ikut bingung saat itu. Thank you. Di sini aku jelasin dikit kalau aku menonaktifkan akun adalah untuk melindungi akunku. Akunku itu bukan akun pribadiku, tapi akun untuk bekerja, dimana aku tidak mau terulang atau menjadi Kak Catherine kedua ya, yang akunnya hilang. Jadi aku harus memprotek akunku karena di situ adalah salah satu sumber pencarian untuk Athena Fortune. Makanya harus aku jaga. Jadi mohon maaf untuk semuanya, bukan aku melarikan diri, tapi aku harus memprotek akun itu. Aku harus menjaga akun itu. Lain hal, itu murni punya aku, nggak apa-apa hilang. Masalah di situ udah ada beberapa pekerjaan, ada beberapa endorse yang harus dikerjakan, dan pokoknya aku minta maaf untuk para endorse yang masih terpending, karena aku pun tidak bisa menghubungi mereka karena semua murni hanya di DM aja. Ini penjelasanku kenapa aku menghilang untuk semua, jadi kayak banyak sampai media apa segala macam mengabarkan aku menghilang gitu ya. Menghilangnya karena aku harus mengamankan akunku supaya tidak hilang. Itu aja, nggak ada niat kabur atau apa. Tapi memang aku sudah terpikirkan mau buat video, tapi tidak dalam waktu dekat. Itu rencanaku. Bukan kontenku ini kan, kayak kontenku pokoknya. Aku udah ada niat itu. Malah tadi mau kayak mau bikin video sendiri, edit sendiri, ambil sendiri itu tadinya. Cuman Barda kayaknya sudah lebih gesit ya. Thank you juga untuk Barda. Dan untuk Mama Charmen, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih aku sudah boleh pernah dan ada menjadi bagian dari keluarga Jun, Charmen, Angelica, dan acara. Mereka anak-anak yang baik, mereka anak-anak yang dewasa, mereka sangat penyayang, mereka sangat-sangat amat lucu. Tolong jagai mereka, tolong urus dengan baik ya. Dan ada juga aku baca katanya dosa kotor segala macam gitu. Padahal kita tuh sangat mengurus banget anak-anak itu. Bahkan Barda pun bisa tahu bantu nyisir, bantu ikat rambut, bantu ganti baju. Nah, kalau baju yang kemarin aku mulai kali dinilai maaf berdebu karena anaknya masih belum mau ganti, masih suka sama baju itu. Karena aku nggak bisa kayak bosan nih tiap hari ini ganti gitu. Nggak, aku sesuai dengan keinginan anaknya. Anaknya merasa cantik menggunakan baju itu. Jun dan Angelica, makanya aku nggak ganti. Nah, kalau untuk rambut, kebetulan tempat keranjang rak anak-anak itu kan kipas angin tuh. Nah, itu suka bikin rambut pada berantakan gitu loh. Nah, jadi tiap kita pasti sisir, kita pasti tiap habis sembahyang atau habis keluar itu kita sisir. Mungkin kalau dibilang dosnya kotor, si Charmen sama acara, karena itu kan kita bungkus ya, kita bungkus terus kita taruh di gedung, kita simpan dulu sampai sebulan. Nah, mungkin itu makanya rambutnya kusut, agak rusak gitu, karena memang kita bungkus. Dan saat dari di Nusa pun kita bawanya masih di dalam bungkusan, sampai di rumah pun bungkusan itu kita nggak buka gitu. Ini penjelasan dari aku. Terus dibilang Jun dan Angelica itu mamanya Charmen ya, mereka masih ada Kak, jadi tolong banget dengar kata pemblessing gitu loh. Karena itulah kita agak sulit, makanya kalau di Kak Furi kan saya bilang ya adopt di mana, tanya ada ke sana gitu. Kenapa? Ya untuk menghindari kata-kata seperti ini gitu. Jadi nanti aku kasih lihat kalau Angelica itu masih ada, dan itu kata pemblessingnya ya. Dan kalau Jun itu pun masih ada. Aku tidak pernah apa-apain Jun, aku cuma bilang sama mereka kalau masih kangen, masih pengen main aja, tapi pamit. Aku hanya bilang kayak gitu. Jadi lewat kesempatan kali ini, aku Queen Athena mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Kak Yulia jika merasa dirugikan, jika merasa aku bersalah, dan jika merasa aku kayak pantas lah diginiin gitu. Itu aku minta maaf yang sebesar-besarnya untuk Kak Yulia. Semoga dengan adanya kasus ini aku bisa lebih mendewasakan diri lagi. Aku bisa lebih paham makna dari suatu kepercayaan. Jadi aku cuma titip pesan, titip Jun baik-baik.
sama Angelica, karena mereka anak-anak yang manja. Jadi tetap urus mereka selayaknya anak. Tolong banget jangan dengerin kiri kanan, mereka masih ada, aku bisa jamin itu. Dan kalau memang ada komplainan dari luar sana itu kan bumbu ya. Aku tidak bisa menepi satu persatu, cuman kalau emang kalian kayak mau bukti, aku juga punya. Karena semua yang dikirim atau yang dipost di story itu cuma separuh. Aku ada lengkapnya dan aku bisa mendeskripsikan lagi untuk lebih jelasnya, tapi ini di luar dari Mama Charmaine ya kan, karena aku lihat juga kan banyak yang speak up ini meskipun itu bukan urusanku, kayak boneka Furi Harun kan kesenggol segala macam gitu. Coba ya, terserah kalian. Untuk teman-teman semua yang memang membantu mereport Instagramku, thank you banget, kalian luar biasa, kalian hebat, kalian ya berani sih, keren kalian ini luar biasa, pokoknya menjadi diri sendiri lebih baik lah. Berarti kan kalian udah menunjukkan jadi diri siapa kalian sebenarnya. Aku tidak mendoakan apapun untuk kalian, pokoknya yang terbaik untuk kalian. Dan semoga dengan adanya video ini masalah sudah selesai. Aku juga nggak tahu apakah nama aku bisa seperti dulu, aku nggak tahu. Semuanya kembali ke kalian. Intinya di sini aku hanya untuk meluruskan, mengklarifikasi, dan tidak membela diri. Aku hanya menceritakan yang sebenarnya. Dari cerita kalian sendiri. Dari versiku sendiri. Dan Kak Yulia meminta aku untuk meminta maaf gitu ya. Aku sudah penuhi. Aku dengan sangat-sangat sadar diri minta maaf. Tidak ada tekanan dari pihak manapun. Aku minta maaf untuk kebaikan kita semua. Terlebih kebaikan untuk timku sendiri. Dan buat teman-teman, aku mohon stop berpikiran yang aneh-aneh. Masalah hidup kita lo banyak. Pikirin coba masalah hidup kalian. Jangan menambah karma lagi. Makanya aku diam, aku tidak mau menambah karmaku. Di sini kita harus belajar kayak bukan silent is gold gitu ya. Kalau gold memang sudah banyak kita ya. Tapi coba lebih bijak dalam menggunakan jari jemari kita saat ini. Hati-hati. Hati-hati bukan untuk Mama Charmaine ya, tapi untuk netizen semua. Sekarang sudah ada undang-undang apa segala macam gitu. Jadi kita harus lebih bijak dalam bersosial media. Ya, itu aja sih bisa aku ucapkan untuk Kak Yulia. Terima kasih. Aku salut sih sama Kak Queen, dan aku pribadi juga minta maaf sama Kak Queen karena ini sebenarnya niatku sendiri sih Kak, istilahnya hari ini kita buat konten bukan bermaksud untuk istilahnya lagi booming nih Barda buat konten, enggak, bukan maksud kayak gitu teman-teman ya, tapi lebih tepatnya kayak aku pengen kasih kesempatan buat siapapun yang belum bersuara untuk bersuara. Dan di sini juga aku tekanin buat teman-teman semuanya, Barda bukan memihak ke Kak Queen, bukan memihak ke siapapun, dan saat ini pun sejauh kita berbicara dari tadi pun kita tidak ada menyudutkan Kak Queen ya, tidak ada menyudutkan siapapun. Jadi tidak ada menyalahkan siapapun, hanya saja menjelaskan apa sih yang Kak Queen jalani ke belakang ya Kak ya, seperti itu. Dan ya kenapa menghilang, terus kenapa seperti ini penjelasan dari versiku. Jadi aku mohon banget please stop komen-komen. Bukan apa, kasihan kalian. Aku lo nggak apa-apa, akunku penuh dengan gay itu nggak apa-apa. Tapi jadi orang tahu kalian siapa. Oh gini lo Barda. Aku banyak kok terima omongan jelek-jelek ya. Ada satu yang aku ingat sebelum aku nonaktifan akun ya. Percuma berpendidikan kalau kelakuannya kayak halus. Thank you, nggak apa-apa. Aku jadi tahu siapa. Hati-hati ya teman-teman, jelas-jelas sendiri tuh nggak enak. Keselak nanti. Ya, tapi makasih banyak ya hari ini. Nanti dengan adanya video ini, aku akan aktifkan IG ku lagi. Dan kembali beraktivitas seperti biasa. Apalagi kalian sudah memenuhi keinginan mamanya Charmaine ya. Jadi buat Kak Yulia, Kak Barda juga mewakili Barda sudah memenuhi apa yang Kak Yulia inginkan. Kak Yulia pengen Kak Queen untuk mengucapkan permohonan maaf, dan hari ini Barda penuhi banget buat Kak Yulia. Tapi di sini apapun segala keterbatasan yang hari ini terjadi,
Barda pribadi minta maaf kalau seumpamanya tadi Barda mengarahkan Kak Queen untuk berbicara dan Barda ada salah kata juga, minta maaf. Semoga kedepannya kita bisa berdamai ya Kak ya, kita bisa jadi keluarga lagi, kita nggak ada tuh lagi istilahnya caci maki sana caci maki sini. Kita lebih baik membuka pintu rezeki buat siapapun, jangan menutup rezeki orang ya Kak ya. Karena ya aku yakin Kak Yulia tuh lebih dewasa ya Kak daripada Barda masih kecil lah malah gitu kan ya. Dan teman-teman makasih banyak juga udah support Barda dan tim Athena Fortune dan Kak Queen juga, karena beberapa hari kebelakang juga banyak yang DM Barda, dan Barda pun istilahnya juga tidak meminta kalian untuk memuji siapapun, tapi lebih ke menekankan sehat terus buat kalian dan hati-hati dalam membuat kesimpulan. Dan terakhir dari Barda Kak ya, Barda mau minta tolong buat teman-teman kalau seumpamanya support kita caranya gampang banget nih Kak. Caranya dengan cara apa nih Kak untuk support kita? Subscribe. Tetap itu sih yang Barda harapin dari YouTube channel kita Kak. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan juga buat teman-teman yang belum nonton short movie kita yang judulnya Aku Belum Mati atau Salah Pati, bisa dicek nih. Ini bakal Barda masukin di sini nih. Editor masukin jangan kayak bikin malu ya. Sebelah sini ada linknya, teman-teman bisa buka aja. Dan seperti biasa, kalau kalian kasih komen yang terbaik, akan ada sesuatu buat kalian nantinya. Oke? Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Thank you guys dan bye bye.